warahmatullahi wabarakatuh. Iya, adik-adik, selamat siang, sore, gitu ya. Selamat berjumpa lagi ya bersama Misti dan di sini ada Kak Wildan yang akan membersamai adik-adik dalam pembahasan soal Bahasa Indonesia kelas 3. Betul ya, Kak Wildan ya? Betul, Nah, oke, Miss. adik-adik siap-siap ya. Bagi yang mau mencatat, dipersilahkan. Oke, kita langsung saja simak pembahasan dari Kak Wildan. Silakan Kak Wildan. Oke, terima kasih Misty ya. Nah, adik-adik ya hari ini kita akan membahas soal ya adik-adik ya, membahas soal bahasa Indonesia adik-adik ya. Nah, kalau dan izin share dulu. Nah, ini adik-adik ya. Hari ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia untuk kelas 3 adik-adik ya. Nah, kita lihat nih, nomor satu ya, kita baca dulu nih, ada teks nih ya. Paman bekerja sebagai petani. Setiap hari ia pergi ke sawah. Paman menanam padi dan hasilnya dan sayuran ya. Nah, menanam padi dan sayuran. Hasil panennya itu dijual ke pasar ya. Nah, kira-kira ide pokoknya apa ini? Ide pokok paragraf tersebut ya. Nah, mana kita lihat ya. Jadi mana yang benar ini? Nah, ide pokoknya ini adalah B adik-adik ya. Jadi pekerjaan paman itu sebagai seorang petani ya. Nah, ini yang benarnya adalah yang B adik-adik ya. Nah, jadi ini karena pekerjaan paman sebagai petani ya. Jadi ide pokok paragraf ini adalah itu ya. Yang B adik-adik ya. Nah, karena ini memang ini ya kalau pergi ke sawah atau menanam padi itu hanya menjelaskan saja ya, menegaskan bahwa paman itu adalah seorang petani ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, dari teks yang sama yang tadi ya, tadi telah kita baca tentang paman seorang petani, manakah yang merupakan ide pendukung ya? Nah, mana yang merupakan ide pendukung ya? Nah, kalau ini kalau A, B, C, A dan B itu petani ya, paman sebagai petani. Nah, ini ide paragraf utama ya, ini pokok utama. Nah, ini bukan ya, jadi ini bukan. Kemudian paman menanam padi dan sayur ya. Nah, ini paman menanam padi dan sayur. Nah, iya ya, ini adalah hasil ini juga. Paman menanam padi dan sayuran ya. Nah, iya karena petani ya tentu saja berarti dia juga menanam padi dan sayuran ya. Nah, menanam padi dan sayuran ya. Oke, nah jadi ini yang benarnya adalah yang B adik-adik ya. Nah, kalau paman bekerja setiap hari itu tidak ya, tidak ini. Jadi bisa aja tidak hanya petani gitu ya, bisa aja pedagang, bisa aja yang lainnya gitu ya, yang tiap hari. Jadi tidak hanya petani saja. Jadi yang benarnya yang B adik-adik ya. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Kata pencemaran dalam kalimat kita harus mencegah pencemaran sungai ya. Nah, kata pencemaran dalam kalimat kita harus mencegah pencemaran sungai berarti apa? Nah, berarti apa nih? Pencemaran. Berarti pencemaran di sini maksudnya adalah pengotoran ya. Nah, kita harus mencegah ya, mencegah kotor ya, sungai yang kotor, sungai yang menjadi kotor gitu ya. Jadi jawabannya adalah B adik-adik ya, pengotoran ya. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Nah, manakah kata yang berasal dari bahasa daerah ya? Nah, yang berasal dari bahasa daerah itu yang benar adalah P adik-adik ya, leit ya. Nah, ini leit ini bahasa daerah adik-adik ya, karena ini bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Indonesia ya. Kalau kursi, meja itu bahasa Indonesia adik-adik ya, jadi B leit ya, yang benernya itu adalah leit. Oke, kita lanjut ke nomor 5 adik-adik ya. Jadi ini ada sebuah teks ya. Nah, coba kita baca dulu teksnya. Taman di dekat rumahku sangat indah, banyak bunga berwarna-warni. Ada kolam dengan ikan hias, anak-anak sering bermain di taman ini. Pesan apa yang disampaikan penulis? Nah, coba ini kira-kira untuk apa ini? Nah, kira-kira ini apa? Ternyata pesan yang ingin disampaikan penulis itu adalah yang B adik-adik ya, keindahan taman dan kegunaannya. Jadi bukan hanya jenis-jenis bunganya saja ya, karena tadi ada kolamnya juga dan anak-anak suka bermain ya kalau yang kolam hias. Nah, ini jadi A dan C itu hanyalah ini saja adik-adik ya. Hanyalah bagiannya. Jadi yang intinya itu adalah yang B ya, yang ingin disampaikan penulis adalah keindahan taman dan kegunaannya. Oke, kita lanjut ke nomor 6 adik-adik ya. Manakah penulisan yang benar ya? Nah, ini mana yang benar? Oke, yang benar itu adalah yang B adik-adik ya. Nah, yang benar adalah yang B. Kenapa? Karena ini I ya, huruf pertama itu besar ya. Jadi ini I-nya kapital, ibu membeli sayur di pasar. Nah, ini dan di akhirnya juga ada titik ya. Ada titik dan ini membeli ini sayur ini biasa saja adik-adik ya. Ini tidak usah besar ya. Ini karena normal jadi kita sayurnya harusnya sayur dengan huruf kecil saja ya. Jadi yang C itu tidak tepat. Yang benarnya itu adalah
Yang B adik-adik ya, ibu membeli sayur di pasar. Ini I-nya besar, kemudian normal ya, selanjutnya huruf kecil, lalu terakhir dikasih tanda titik juga. Benar ya? Lanjut ke nomor 7. Manakah yang menggunakan tanda koma dengan benar? Nah, tanda koma itu fungsinya untuk apa? Untuk memisahkan ya, memisahkan suatu kata ya, perkategorian ya. Nah, jadi mana yang benar? Yang benar itu adalah yang A ya. Nah, ini B dan C mah. B mah malah ini tidak ada tanda komanya ya. Ini B itu salah total. Jadi yang benarnya itu adalah yang A ya. Ibu membeli beras, gula, dan telur. Kalau yang C itu ibu membeli beras, gula, dan telur. Nah, coba-coba kita baca dulu satu-satu ya. Kalau yang A itu bacanya ibu membeli beras, gula, dan telur. Kalau yang B bacanya ibu membeli beras telur, beras apa? Ibu membeli beras gula dan telur. Nah, itu nggak ada spasinya ya. Kalau C, ibu membeli beras gula dan telur. Nah, jadi ini yang mana? Yang A ya. Ibu membeli beras, gula, dan telur ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Adik-adik ya, nah, ini ada sebuah cerita. Setiap pagi, Andi berolahraga. Ia berlari mengelilingi lapangan. Kadang-kadang, ia juga bermain bola dengan teman-teman. Andi merasa sehat dan segar. Simpulan isi teks tersebut adalah, nah, apa simpulan isi teksnya adik-adik? Nah, jadi ini apa nih ya? Jadi ini adalah kegiatan Andi di pagi hari ya, kegiatan olahraga Andi di pagi hari. Jadi jawabannya adalah yang B adik-adik ya, yang nomor 8 ini. Lanjut ke nomor 9. Urutkan kejadian dalam cerita ini. Nah, yang pertama, Rina mengambil sampah dan membuang ke tempat sampah. Yang kedua, Rina melihat sampah berserakan di halaman sekolah. Yang ketiga, lingkungan sekolah menjadi bersih dan rapi. Mana nih yang benar nih urutannya nih? Nah, tentu saja yang pertama berarti ini dulu ya, sadar dulu. Rina ini sadar dulu kalau di sekolah berserakan sampahnya ya. Berarti ini yang pertama, yang kedua ya. Kemudian Rina mengambil sampah dan membuang ke tempat sampah. Baru terakhir lingkungan sekolah menjadi bersih dan rapi. Nah, jadi itu urutannya ya adik-adik ya. Jadi urutannya itu 2, 1, dan 3. Nah, berarti yang benernya yang B ya. Oke, sih adik-adik ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 10 ya, terakhir nih. Nah, ini ada beberapa instruksi adik-adik ya atau perintah nih ya. Ambil buku sains, buku halaman 25 dan bacalah paragraf ketiga. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan pertama nih? Apakah langsung membaca paragraf atau membuka halaman 25 atau mengambil buku sains? Nah, ini karena ini buku sains ya. Jadi ini yang harus dilakukan pertama adalah yang C adik-adik ya. Jadi kita ambil dulu buku sainsnya ya. Nah, jadi ini jawaban yang tepatnya adalah yang C adik-adik ya, mengambil buku sains ya. Nah, ini jadi C dulu ya. C dulu ya. Jadi CBA ini urutannya ya. Mengambil buku sains, buka halaman 25 baru baca paragrafnya gitu ya urutannya ya. Jadi ini yang langkah pertama yang harus dilakukan itu mengambil dulu ya, ambil dulu buku sainsnya. Dan sampai nanti malah ambil buku yang lain ya, buku bahasa atau buku matematika gitu ya. Kan ini yang dibutuhkannya juga buku sains. Jadi ini yang benarnya adalah yang C adik-adik ya. Jadi ambil dulu buku sainsnya, lalu buka halaman 25. Nah, selanjutnya baca paragraf. Oke, jadi itu adik-adik ya. Jawaban yang tepatnya itu yang C ya, mengambil buku sains. Jadi langkah pertamanya itu ya ambil dulu buku sainsnya ya. Oke, adik-adik, terima kasih bagi yang telah menyaksikan ya, menyaksikan respons ya, menyaksikan ini, menyaksikan pembahasan soal-soal ini adik-adik ya. Nah, oke, terima kasih adik-adik. Iya, Nah, terima kasih juga Kak Wildan. Terima kasih adik-adik ya yang sudah menyimak video pada eh, pagi hari ini, sore hari ini. Gitu ya. Jadi kapanpun adik-adik sebetulnya membuka video ini ya Kak Wildan ya. Dan kalau misalnya memang belum dipahami, video ini bisa diulang lagi, bisa pagi, bisa sore, bisa siang gitu ya, sambil santai juga. Oke, terima kasih adik-adik. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya dan nanti boleh menyimak video yang lainnya juga ya. Terima kasih Kak Wildan, terima kasih adik-adik. Izin ditutup ya. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Dadah Dadah adik-adik. adik-adik. Oke.